warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Kusukhotimah. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4. Nah, adanya video ini yaitu untuk melengkapi UAS mata kuliah Manajemen Resiko. Nah, sebelumnya kita itu akan membahas tentang bagaimana sih tentang ketetapan standar dari keselamatan pasien itu. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang gimana sih biar pasien itu lebih diutamakan dan bagaimana sih agar pasien itu lebih didahulukan dan tidak dipending-pending daripada yang lain, atau lebih ke kesenjangan sosial ya teman-teman mungkin. Nah, sebelumnya nih aku ada contoh satu yaitu dari RSUD Karyadi 2021 yang udah menetapkan 7 standar keselamatan pasien. Nah, kita akan kupas lebih dalam satu persatu dan kita akan belajar semuanya ya. Yang pertama yaitu tentang untuk apa sih sebenarnya standar keselamatan pasien itu. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu rumah sakit, dan juga yang kedua untuk agar pasien itu tidak mengalami cedera yang serius. Nah, yang udah dijelasin yaitu ada 7 standar yang udah ditetapkan di RSUD Dr. Karyadi. Yang pertama yaitu tentang hak pasien, pendidikan pasien dan juga keluarga, keselamatan pasien, evaluasi dan juga program peningkatan keselamatan, peran kepemimpinan, pendidikan staf dan juga komunikasi. Nah, 7-7-nya tuh sangat amat penting ketika memang udah di resort di lapangan, gimana sih caranya agar lebih ini lebih itu. Nah, selanjutnya dalam upaya pencapaian ketujuh komitmen itu, komite juga merumuskan 7 langkah keselamatan pasien yang harus diimplementasikan. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah tersebut meliputi membangun kesadaran akan nilai keselamatan yang pertama. Yang kedua, pasien diantaranya seluruh anggota tim kesehatan memberikan dukungan yang diperlukan kepada staf. Yang ketiga, mengelola resiko yang mungkin timbul. Yang keempat, melibatkan pasien dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu serta mencegah cedera dan pada pasien melalui implementasi dan keselamatan pasien yang efektif. Nah, dengan penerapan standar-standar yang memang sudah diberikan dari pihak rumah sakit, itu sudah bisa mampu mengantisipasi beberapa cara agar keselamatan pasien itu lebih diutamakan, seperti pada halnya awal dari tujuan kita, yaitu standar keselamatan pasien yang lebih penting. Di dalam jurnal tersebut juga sudah dilengkapi dengan beberapa hal cara kita untuk mengidentifikasi dan juga menerapkannya. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa sih harus ada ini, harus ada itu? Kenapa sih peraturan ini dikeluarkan di dalam rumah sakit tersebut? Pertama, karena kita akan menghindari kecelakaan untuk pasien ataupun cedera ya kan. Yang kedua, kita lebih mengutamakan pasien agar pasien tidak merasa kita disepelekan, pasien tersebut merasa disepelekan di dalam rumah sakit tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk image di dalam pelayanan tersebut juga. Karena apa? Karena salah satu pendukung untuk sebuah rumah sakit itu maju adalah dengan menjaga image yang lebih baik. Kita sendiri juga memiliki beberapa sasaran keselamatan ya. Yang pertama yaitu tentang tujuan keselamatan pasien adalah bagaimana cara kita meningkatkan akuntabilitas dan juga mengurangi kejadian tidak diharapkan. Nah, ada beberapa langkah-langkah menuju keselamatan pasien, termasuk yang pertama yaitu membangun kesadaran, memimpin staf, dan melibatkan pasien. Itu adalah 3 kondimen yang sangat penting. Kenapa sih kok bisa sangat penting? Karena yang pertama yaitu membangun kesadaran. Kalau di antara kita sudah tidak menyadari akan hal yang sekecil-kecil itu, bagaimana kita bisa membangun sesuatu hal yang mungkin relatif besar. Nah, yang kedua yaitu memimpin staf. Bagaimana cara kita agar staf kita semua bisa kooperatif dan juga memahami apa yang kita ingin tuju dan juga ingin kita capai. Yang terakhir yaitu melibatkan pasien. Kenapa sih kita harus melibatkan pasien? Karena kondimen awal pertama kita yaitu untuk pasien. Bagaimana cara pasien lebih dinomorsatukan dan juga
menghindari cedera untuk pasien. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu untuk mengidentifikasi pasien penting untuk memastikan pelayanan yang tepat, aman dan juga nyaman. Strategis meliputi penggunaan pengidentifikasi standarisasi prosedur dan juga partisipasi pasien. Nah, setelah ini ada beberapa hal yang akan saya sebutkan dan juga kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama, tentang keselamatan pasien merupakan isi hukum penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan rumah sakit, bagaimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap keselamatan pasien. Nah, yang kedua, untuk mencapai keselamatan pasien diperlukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan seperti tadi, yaitu membangun kesadaran, nilai kesadaran sesama staf, dan juga secara pasien juga perlu memiliki kesadaran agar kita tidak selalu menghak dan juga menyalahkan satu belah pihak. Ketiga, yaitu tentang aspek hukum terhadap keselamatan pasien juga penting dan diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Rumah Sakit. Yang keempat, yaitu tentang keselamatan pasien sangat penting dalam layanan kesehatan untuk mencegah kesalahan medis dan juga menjamin kesejahteraan pasien. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan juga kita pelajari bersama tentang bagaimana sih tentang menetapkan tujuan standar kesehatan. Beberapa materi yang sudah saya jelaskan, sudah kita rangkum dan juga kita pelajari tadi, mungkin